Halo netizen, ini adalah all new Suzuki Fronx tipe GL. Jadi ini adalah Suzuki Fronx varian termurah dan satu-satunya varian yang tidak dilengkapi oleh sistem mild hybrid ya. Mari kita lihat apa aja yang berbeda gitu ya. Secara tampilan sih, yang tipe GL ini kurang lebih sama ya di bagian depan. Jadi memiliki desain muka yang atraktif dengan chrome bar yang nyambung ke LED DRL sama lampu sen LED-nya. Lalu di bagian bawah juga tetap ada lampu utama yang reflektor LED, jadi semua lampu di semua varian itu sama ya. Bedanya di bagian grill nggak ada Suzuki Safety Support Radar ya, kayak di varian SGX yang termahal, dan nggak ada kamera 360 juga. Untuk velgnya dia sama seperti yang varian GX nih, yang modelnya kembang-kembang begini tapi dual tone. Untuk ukuran bannya juga sama, 195/60R16. Dan untuk di varian termurah ini juga tetap ada ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist. Jadi tetap komplit. Black cladding juga tetap ada, tapi di bagian side skirt bawahnya yang ada warna silvernya di warna GX, di varian GX sorry ya. Kalau yang di tipe GL dia warna hitam. Untuk di bagian spionnya juga dia warna body, karena yang warna hitamnya itu cuma di varian SGX dual tone dan nggak ada kamera 360 nih kayak di varian SGX. Untuk door handle-nya sedikit berbeda dibandingin varian GX dan SGX karena di sini nggak ada tombol untuk smart keyless entry, dan roof railnya jadi warna hitam. Lanjut lagi ke belakang, ini juga sama seperti varian GX, cuma bedanya dia nggak ada emblem hybrid di sebelah kanan. Bahkan sensor parkirnya juga tetap 4 titik. Jadi semua varian sensor parkirnya komplit ya, 4 titik. Dan semua varian juga ada kamera mundur, walaupun di SGX jadi ada kamera 360. Wiper di fogger belakang juga tetap ada, spoiler dengan HEMO stop lamp ada antena shark fin juga. Untuk bagasi juga sama seperti varian lainnya, ada parcel shelf, ada ruang yang lumayan gede, dan juga tetap ada lampu bagasi yang di sini bisa dicetekin manual. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Suzuki all new Fronx yang varian GL. Ya, mesinnya berbeda ya. Jadi di sini menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder juga, tapi di sini K15B, jadi tanpa mild hybrid system, dan tenaganya sebetulnya sedikit lebih besar dibandingin K15C yang ada di GX atau di SGX ya. Kalau di sini tuh 104 PS dan torsi 138 Nm, sedangkan di varian yang ada mild hybridnya itu di 103 PS dan torsi 137 Nm. Kedengarannya nggak berbeda banyak gitu ya, nggak sampai 10 HP juga kan bedanya, bahkan cuman 1 PS gitu ya. Tapi efisiensinya sedikit berbeda. Bahkan di sini kompresinya lebih rendah dibandingin varian K15C, dan sistem mild hybridnya itu juga pasti akan menambah efisiensi di varian GX dan SGX yang lebih irit lagi pastinya ya. Nah, transmisinya juga berbeda nih, kecuali yang manual ya. Manualnya tetap 5 speed manual. Kalau yang otomatis di sini jadi 4 speed, yang kayak di R3 atau di Baleno gitu. Sedangkan kalau yang di K15C dia sama seperti di Grand Vitara yang 6 speed. Tapi semuanya tetap ke roda depan. Dan bisa dilihat kabelnya lebih banyak berseliweran ya kalau di varian GL ini. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dari all new Suzuki Fronx yang varian GL ya. Bisa dilihat di sini joknya sama seperti yang ada di tipe GX ya. Dia fabric high quality seperti ini yang nggak terlalu kasar-kasar amat, dan pengaturannya juga tetap lengkap dengan head adjuster, recline, dan ada slidingnya. Dan dia juga tetap 6 airbag nih di varian termurah ini. Jadi tetap ada curtain airbag, side airbag, dan dual front airbags. Oke, mari kita lihat ke dalam. Kita tutup dulu biar nggak berisik. Oke. Setirnya bedanya dia nggak dilapis kulit ya. Jadi di sini lebih sederhana dan nggak ada panel piano black di bagian bawahnya. Dan pengaturannya tilt aja ya, sama seperti yang GX. Jadi nggak teleskopik seperti SGX yang paling mahal. Tombol setirnya juga jadi lebih sepi ya. Di sini ada buat audio steering switch doang, nggak ada tombol info. Tetap ada Bluetooth teleponi di bagian bawah sini, tapi nggak ada cruise control dan pastinya nggak ada aktif. Jadi jauh lebih sederhana. Dan ternyata semua varian Suzuki Fronx sudah auto headlamp ya, karena di varian GL ini aja sudah auto. Dan wipernya juga sama seperti yang GX, dia nggak ada intermittent timer dan nggak ada pengaturan intermittent wiper belakang.
Instrument cluster kelihatannya sama seperti yang di varian GX dan SGX, tapi ada yang sedikit berbeda, yaitu di layar MID-nya yang jadi dot matrix ya. Bisa dilihat tuh teksturnya tuh, individual door warningnya. Pokoknya jadi layar kalkulator ya. Sayangnya di sini nggak ada kuncinya, jadi kita nggak bisa akses MID-nya. Pokoknya MID-nya jauh lebih sederhana dibandingin varian GX dan SGX. Lanjut lagi ke sebelah kanan sini, ada ventilasi AC juga, bisa dibuka tutup dengan aksen fake carbon fiber. Tetap ada traction control, tetap ada sensor parkir, dan tetap ada headlamp leveling. Cuma nggak ada start stop button aja. Di sini ada laci kecil, tuas pembuka kap mesin dan fuel door masih sama. Untuk pedal yang otomatiknya juga seperti ini dengan footrest di sebelah kiri. Untuk di bagian door trim ini juga tetap plastik keras, kecuali di bagian armrest dan insert tengahnya yang jadi fabric. Door handle-nya warna hitam, skilleling power window-nya ini juga jadi warna hitam doff, nggak piano black kayak di SGX, tapi tetap ada power window complete, window lock, central lock, dan tetap ada electric retractable mirror. Door pocket sama cup holder juga tetap sama. Speaker jadi 4 ya di sini karena nggak ada tweeter kalau di GL. Untuk sun visor pengemudi juga sama, nggak ada cerminnya. Spion tengah ini juga sama yang di GX ya, nempelnya di kaca bukan nempel di plafon, dan tetap dapat matte light kiri kanan kayak di sebuah varian. Nah kalau ini tipe GL dia vanity mirror kiri aja nggak ada ya. Grab handle di sini juga tetap model foldable, seatbelt juga tetap nggak naik turun, tapi untuk headrest dia bisa naik turun sih ya. Lampu kabin di tengah ini juga cuma satu doang. Nah kelihatannya di sini head unitnya lebih kecil, frame-nya lebih tebal. Jadi di sini 7 inci, yang sayangnya nggak ada kuncinya nih, jadi kita nggak bisa akses isinya apa aja. Yang kalau berdasarkan info sih fiturnya mirip, cuman bedanya layarnya lebih kecil aja dan tetap ada kamera mundur sih ya. Di bagian ventilasi AC ini juga sama ya kurang lebih, kalau nggak salah yang tadi itu ada chrome-nya gitu ya. Tetap ada lampu hazard di bagian bawah. Nah di sini bisa dilihat ya, dia tetap ada heater, tapi bukan auto climate control. Di sini tombolnya jadi max AC. Jadi kelihatannya sih ya dia manual climate control. Jadi bisa panas, bisa dingin, tapi nggak auto, dan suhunya jadi bar panas atau bar dingin doang ya, bukan berapa derajat Celcius. Jadi lebih sederhana. Di sini juga ada power outlet 12 volt, USB, ada tempat penyimpanan juga di sini, nggak ada wireless charger kayak di SGX, dan tetap ada cup holder di sini. Nah, kelihatan nih transmisi otomatisnya sedikit berbeda. Di sini ada switch overdrive dan bukan PRN DM tapi PRN D2L. Jadi untuk gigi 2 dan gigi 1 ya, atau low gear. Ya, berbeda banget sama yang tipe GX dan SGX yang 6 speed. Parking brake tetap sama, tetap manual. Armrest di sini juga tetap kulit dan ada storage-nya. Untuk glove box ini juga sama, belum soft opening, dan tadi ya airbag penumpang depan itu juga udah ada pastinya. Ya, kurang lebih segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari Suzuki Fronx varian GL. Sekarang kita lihat ke kabin belakangnya yuk. Untuk legroom, di sini legroom gua masih ada 4 jarian sama seperti varian lainnya. Oh, bedanya di sini nggak ada seat back pocket ya, cuma di sebelah kiri doang. Dan ada ventilasi AC dari depan, dan ada USB-A, USB-C juga. Mari kita lihat headroomnya. Ya, sama seperti varian lainnya, karena atapnya yang menukik, si Suzuki Fronx ini punya headroom belakang yang sedikit terkompromis karena desainnya. Jadi untuk tinggi yang 170 cm ke atas mungkin agak sempit di belakang sini. Sisanya juga sama nih, ada grab handle di kiri dan kanan. Headrest ini adjustable, ada 3 seatbelt 3 titik semua, dan ada isofix juga di kiri dan kanan. Untuk di bagian door trim ini juga sama, hard plastik semua di bagian sini, kecuali di bagian tengah dan di bagian armrest yang ada panel fabriknya. Door handle juga nggak chrome, ada speaker di bagian bawah, dan ada door pocket. Oke. Kurang lebih segitu dulu untuk ulasan dari all new Suzuki Fronx varian GL. Mohon maaf apabila salah kata-kata, tolong menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.